Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Kreatif Bapak Deskoni SPD MPD dan Bapak Firmansyah SPD MSI. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai strategi pemasaran terkini untuk memaksimalkan pengembangan bisnis kreatif di era digital. Langsung saja kita ke pokok bahasan materi yang akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Junita Sari, yang kedua Intan Permatasari selaku saya sendiri, yang ketiga ada Deva Oktaviani, 4 ada Bella Utami, dan kelima ada Yosika Adelia. Selanjutnya latar belakang. Pada era serba digital saat ini, dunia yang diiringi oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat internet menjadi salah satu teknologi komunikasi dan informasi yang menjadi sumber kebutuhan manusia. Dampak dari kemajuan teknologi ini telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Salah satunya yaitu mengubah gaya hidup masyarakat yang menjadi serba praktis. Tidak terkecuali strategi bisnis digital yang banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di tanah air untuk memasarkan produk-produk dari segala sektor dalam bentuk digital. Dengan demikian, strategi pemasaran di era digital mendorong pemilik usaha untuk mampu mengembangkan ide bisnis dengan inovatif dan kreatif. Dengan demikian, strategi pemasaran ini di era digital mendorong para usaha untuk memunculkan ide-ide inovatif dan kreatif. Lalu rumusan masalah ada dua, yaitu 1. Bagaimana perkembangan bisnis kreatif di era digital saat ini. 2. Apa saja strategi pemasaran terkini yang dapat diterapkan untuk bisnis kreatif di era digital. Baiklah, pembahasan mengenai metode penelitian, yakni metode penelitian dalam pemecahan permasalahan ini adalah dengan menggunakan metode data sekunder dengan referensi dari jurnal-jurnal terdahulu sebelumnya. Alternatif strategi bisnis meliputi adaptasi terhadap perubahan lingkungan, situasi organisasi, persaingan pemasaran dan produk, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau SWOT. Tahap penelitian diawali dengan identifikasi kekuatan dan kelemahan faktor internal pada matriks internal faktor evaluation, dilanjutkan dengan identifikasi peluang dan ancaman pada matriks eksternal faktor evaluation, sesuai pengembangan kreatif untuk industri. Saat mengambil keputusan, strategi yang paling tepat dipilih menggunakan matriks perencanaan strategis kuantitatif, di mana perhitungan ini diperoleh dari rata-rata tertimbang faktor internal dan faktor eksternal dalam nilai totalnya. Hasil penelitian pengembangan UMKM produk jagung popcorn di era digital dengan strategi pemasaran melalui media dan pembaharuan kemasan produk. Yang pertama yaitu strategi bagian pemasaran pada media sosial seperti misalnya Facebook dan Instagram, diharapkan dapat meningkatkan penjualan UMKM. Yang kedua yaitu potensi dan pengembangan UMKM popcorn meliputi inovasi kegiatan produksi, penyebaran jaringan pemasaran digital, akuisisi prasarana dan sarana produksi, pembaruan produk pada kemasan dan pembaruan logo. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari hasil penelitian. Hasil penelitian ini didapat dari beberapa referensi jurnal. Adapun yang kedua yaitu judul penelitiannya mengenai analisis strategi pemasaran online. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan memahami arti peristiwa interaktif perilaku pada seseorang pada situasi tertentu atas hal sudut pandang peneliti sendiri. Hasil penelitiannya, pemasaran online memiliki keunggulan dibandingkan pemasaran tradisional seperti kemampuan merespon pelanggan secara nyata, waktu, biaya yang lebih rendah, dan kemampuan untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Pengembangan merek melalui pemasaran online bisa lebih baik dibanding dengan model pemasaran tradisional. Selanjutnya yang ketiga yaitu judulnya mengenai fenomena perubahan strategi pemasaran dalam menghadapi tantangan di era digital. Jenis penelitiannya menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Hasil penelitiannya, pada hasil penelitian ini menyoroti pentingnya menghadapi taktik pemasaran untuk mengatasi permasalahan yang disebabkan pada era digital dan penyebab terhadap bisnis. Artikel ini berfokus pada perubahan perilaku konsumen, perubahan teknologi informasi dan internet, serta tantangan industri.
Baik, di sini saya akan menjelaskan fenomena perubahan strategi workshop atau strategi pemasaran di era digital di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama yaitu strategi pemasaran online dan offline serta membuat website untuk produk. Selain itu, dengan adanya kegiatan workshop ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan melaksanakan pemasaran melalui media sosial seperti Shopee. Yang kedua yaitu penelitian ini juga membahas tentang taktik pemasaran pada UMKM di era digital di Desa Tambak Cemandi, Kabupaten Sidoarjo. Dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan, perdagangan di desa melalui workshop, strategi pemasaran di era digital. Selanjutnya, smart traditional market, peluang bisnis kreatif dan inovatif di era digital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pedagang pasar tradisional mulai memahami cara-cara berwirausaha adalah acara digital. Namun, masih banyak ada kebebasan dalam penggunaannya. Di era digital sekarang, peluang perdagangan antara negara dan wilayah yang belum terhubung secara optimal. Strategi bisnis yang direkomendasikan mencakup pemerataan teknologi dan fokus pada pengefisienan dan memberikan nilai komparatif. Kesimpulan pada presentasi kita hari ini yaitu dampak digital marketing dalam meningkatkan keuntungan atau profit perusahaan belum terlalu signifikan. Namun, pemasaran berbasis digital marketing dapat memberikan dampak yang positif terhadap keberlangsungan UMKM. Dengan digital marketing, UMKM dapat mempromosikan usahanya secara lebih mudah dan dapat menjangkau konsumen secara lebih luas. Hal ini dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi para konsumen sehingga memberikan dampak yang baik pula bagi para pelaku UMKM. Baik, terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak video presentasi pada kelompok kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.